usah nganggep Indonesia ku kok negara kafir ora usah ngono. Kunane kuno barang apik iku liwat gesekan barang sing rapati bener. Senine urip ya ngono iku. Mimbeni fasiu wadah. Kowe kancanan wong fasik malah dadekno atimu apik. Engko syukur kok kowe rapati fasik. Kowe kancanan wong alim kadang mari hasud. Wong kok enake ngono dicucuki dihormati ya ora mesti to ya ku kabeh ora. Kadang ke kancanan wong fasik syukur mergo kowe luwih oleh dibanding. Bareng ke kancanan wali dicucuki wong akeh untuk salam template malah hasud. Dunya ora mesti kabeh. Mereka butuh pengelolaan pikiran. Mulai seperti aku kolibal kulub, tapi kolbi ala sini. Kalau di konco, sing sok suci, nah orang ngayu ku merem-merem, orang elek gak. Tanya, aku malah dosa, aku kiai latihan yang ngelipo. Maksudnya dia ke, larang kamu dulu orang elek terserah dosa, mereka dari nak elek bukan nafsu. Nah ayu, nafsu jadi dia merem, orang ngayu tak, orang elek, orang tanya. Saya iki wong elek iki cara roh kalimatem. Mbak delok kowe ra apa-apa, kowe ra nafsu iku gelo ta ora kira. Gelo lah gelakno wong dosa ta ora. Dosa, dadi kowe ra delok wong ayu dosane sawat, nak delok wong elek dosane ngenyek. Dadi padha wae wis bakat dosa, paham ya? Kulo ge nate di kanca kiai ini kisah nyata. Di kanca kiai ora gelem kancanan Gus, ora gelem kancanan kiai gede. Ini tanglet kulo, Gus jenengan biasa kancanan Gus-gus gede. Kulo kan ya akrab ya Gus-gus gede. Meskipun berayat-rayat ini ya tambah akrab, bodoh akrabnya lah kurang lebih. Tak anggap kafe kaulane pengira. Tapi aku takut apa juga ngandani tak. Nah takut orang tak jawab. Wong kowe tua aku, cangkeman. Nah juga ngandani tak ngandani. Nah dia yang bersuara aku ya kayak cadel lebih suwireng gitu nih tukang gawano tase kadang ya naksoan itu tukang gawano gawanane naksoan aku. Dia ini gue pokoknya belum cilik terus benati pulau halus. Kalau sopo ke kancanan wong cilik mergo kena kongkoni, nak kancanan bus gede kan rawani ngongkon. Jangan-jangan kowe oportunis. Astagfirullah wis kliwat. Jadi kita ini tetap dulu. So, misalnya kancanan Mustafa terus jangan-jangan karena saya punya motivasi Mustafa kena tak kongkon. Nak kancanan Gus Zofur Gus Kamil ora kena tak kongkon. Nah, nak ngono perhitungannya kan aku Fir'aun baru. Kalau aku mau kancanan Pak Hudi kan tuh era kena dikongkon. Akhirnya milih kancanan Mustafa kena dikongkon. Uang orang sangono, kancanan sak ndure ya wani, kancanan sak ngisor ya wani. Karena tadi jebule kancanan wong cilik terus niate memperbudak. Iku ya dosa. Memperbudak ya dosa, hasud ya dosa. Mulane ngelola ati ora gampang. Mulane kula salah takdir, Mas. Aku ora tau nyeleksi wong. Buan kok sampe pikir menawa pangeran kenal ora yo wis terus aku. Makam kula wis ngoten pun muradan wala takut. Jadi itu penting jenenge ngaji, mergo dunya iku ora mesti. Kadang ke kancanan yang saya menteri wak wong top atau pejabat, dadekne kowe hasil. Kancanan wong sing lumpuh, dadekne kowe kepengin ngamal. Jadi ke kancanan wong lumpuh malah kepengin ngamal, kancanan menteri kowe toma. Apa kancanan wong lumpuh? Mergo kowe duwe inspirasi ngamal, sementara ke kancanan bupati malah kepingine toma. Jadi mental toma, mental ngamal apa sih? Sama. Tapi nak kancanan wong lumpuh terus mau kancanan bupati sesuai hasud. Hasud itu ya, sana takdir lah. Ada buka bersama ya melo. Dan mangan marah mulai. Tapi harus satu toma. Mulai kok ngene tok. Ya iku yo toma. Nak kesimpulan, buka bersama tok. Ganti takut mikir liyane. Lah kok ngene tok. Lah pinter. Kelakuan kok dong. Akeh sing kelakuane ngono ngene. Akeh to. Padha sing muni kuwe lho. Saya juga di sepura pengira. Tapi sing jelas kula setuju Imam Syafi'i pengiran ora tambah warai. Karena tadi ngelola hati ku gak. Lho masyhur kowe kancanan nang fase kadang tersentuh bina masyarakat sing kancanan wong saleh malah kowe kepengin hasud dreng. Masyhur kula gak ada cerita banyak loh tentang itu. Suatu saat ya Hamid Pasuruan itu kan terkenal wali lah. Tentu yang kamu banyak, sing aturi ya banyak. Suatu saat ada kiai yang hasud. Kok enak dia terkenal wali, nyalami template akeh yang memberi banyak. Sangat saya mutasi karena saya diceritakan bapak saya dan bapak saya itu dekat sekali dengan Hamid. Karena memang beliau masih misanan sama bapak. Misanan sama. Mungkin saya aja menangi tapi saya ada paham. Menangi tapi saya ada paham. Jadi sama bapak saya itu akrab sekali.
Terus orang kiai yang hasud tadi datang ke beliau, mungkin karena beliau muka siapa tahu kiai ini hasud. Enak ya iya, jadi wali gue enak. Dua akeh, jadi Muhammad cuma ada 3 slot. Dua akeh mobilnya Mercy, Muhammad pas itu mobilnya ya Mercy. Roman itu. Jadi ini dibully ngono, ngomong hasut, ini tenang ya. Terus kan gue banyu sak gelas penuh. Monggo melampah-lampah bae kula, tapi syaratnya gelas niki jenengan beto ora oleh kocak. Jadi numpak Mercy gue gelas bentuk ora oleh kocak. Jadi hati banget, tidak mubung pengalunan. Bareng bar apa? Enak numpak Mercy kok. Boten enak mergi cukup. Dari Pak Hamid, podo. Aku bang parak pengeran, itu jogo parakku pengeran, orang jogo duwe, masamu petak. Artinya orang yang sudah dekat Allah itu kan masyhur billah, sibuk dengan kayak aku ini kan jari wong akeh kan dipengaruh akeh jari ini. Tapi aku sangat kroso. Sibuk mutolaah, sibuk muasalah mbek pangeran, sibuk kangen Rasulullah. Aku mosok tau eling kowe blas yakin. Ya mau dongakno umum muga-muga sing tau ngaji kula sepuro dosane. Wis ngono tok. Tapi kon eling ra eling Mustofa ya ora mungkin. Kabeh wali wong para pangeran ilinge ya Allah. Cuma bareng ning Allah elinge ternyata gawe Mustofa terus eling neh. Tapi elinge Allah sih. Terus nyifati Allah gawe makhluk iya lah gawe Mustofa bareng terus eling neh. Paham? Nah ini penting saya utarakan, jadi saya ulang lagi ya. Bener Imam Syafi'i, jadi hukumnya pangeran itu raiso digeneralkan secara masif. Kalau orang saiki kabeh di analogi, kabeh di kias, ada hukum yang nggak bisa masuk kias karena itu kersane pangeran. Masyhur Ja'far Shadiq itu putrane Muhammad Bakir, masih cucunya Kanjeng Nabi beberapa. Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Fatimah terus dari Nabi, berarti cucu keenam. Masyhur di sini Sayyid Sinten Ja'far Shadiq. Saya Ja'far Shadiq itu kan agak-agak agak-agak rival dengan Abu Hanifah. Tapi rival ilmu bukan rival pilpres, rival ilmu. Bukan rival bedo jago bukan. Jadi debatnya bukan tentang itu. Singkat cerita, Abu Hanifah kan terkenal ahli kias, kenapa? Tukang kias. Jadi hukum-hukum agama itu dikembalikan ke kias. Terus diparani oleh Sayyid Ja'far Shadiq. Itu awal akhirnya Abu Hanifah ngakui kalau Sayyid Ja'far Shadiq itu gurunya. Makanya Abu Hanifah selain ngaji sama Imam Muhammad, akhirnya beliau menulis termasuk guru saya itu Sayyid Ja'far Shadiq. Diparani oleh Sayyid Ja'far Shadiq ditanya, kamu masih punya tradisi kias? Itu di depan umum di masjid. Masih kata. Jika tidak ada Quran, tidak ada hadis, kemudian tidak ada ahwal sahabat, saya nias. Nias itu menanalogikan hukum. Tapi kamu melakukan itu kalau darurat kan? Abu Hanifah jawab 5 ada kenapa? Diceritakan. Ilam anna awalaman kosa iblis. Pertama yang dengan logika kias adalah iblis. Iblis itu cara berpikir adalah tanah dengan api itu unggul api. Karena tanah bisa dibakar api. Pokoknya dia cara berpikir itu dengan logika. Sehingga dengan berpikir itu dia tersesat. Maka hentikan kias Anda. Tapi kata Abu Hanifah saya harus mengkiaskan. Terus hati misalnya. Coba berikan contoh yang kira-kira saya nanti tunduk tidak terlalu mengkiaskan. Terus saya Ja'far Shadiq karena beliau seorang faqih, beliau juga orang alim fikih. Ataro anadzab zina wal qatli ayyuhuma akbar. Lalu zina sama membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Dosa zina dengan membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Semua ulama pasti jawab al qatlu a'dzamu minaz zina. Dosa membunuh orang mukmin tentu lebih besar ketimbang dosa apa? Zina. 5 takunu syahadah di zina arba'atan wa bil qatli isna. Tapi kenapa kalau saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Harusnya kalau zina sama qatul mukmin itu tinggi qatul mukmin, saksi qatul mukmin harus lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngebar, ya juga. Saya ulang lagi ya, dosanya zina sama membunuh orang mukmin tinggi mana? Jadi kamane ana wong zina mek mateni Mustofa, dosane kan gede mateni Mustofa.
Mana dua mata ini gede tenan susah nih. Pemenang mata ini imam musola, tambah gede. Pemenang sing jenggoter sing khusus tambah gede. Pokoknya sesuai wah. Makome. Tapi kenapa saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Andai kan nuruti kias kan saksi pembunuhan harusnya lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngebar terus. Hanifah insaf itu sudah saya katakan tadi sebenarnya saya mengkiaskan itu kalau darurat. Terus kata Ja'far Shadiq nggak apa-apa kalau begitu. Nggak apa-apa kalau terpaksa kias ya kias, tapi selagi tidak jangan. Nah, ini juga yang jadi ilmunya Imam Syafi'i sehingga meskipun kita punya kias masif kalau barang suci kena najis pasti menjadi najis atau mutanajis. Tapi tentu saja kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu. Paham ya? Ya, kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu. Tidak memasukkan telur ayam dalam kaidah itu. Ya sakit tuh, misalnya Pak Budi Mustafa dagangan telur ayam, Akbar buji. Wae mangan isih mergo bar nyekel apa? Ndok ku lewat jubur gitu. Paham? Lu repot kabeh no. Nah tapi ternyata mulai terus masuk lagi itu siapa yang dimungkin contohnya bakar biasa. Dulu itu kalau giling beras itu gabah ya. Dulu itu kan nggak ada selek, tapi mulai dulu itu ada baling-baling. Jika kalau orang giling gabah itu kan ono sapi. Sing kaya sak ning kuno-kuno giling tebu, giling gabah ana berapa? Sapi utawi apa lah konto dimuter no? Muter. Terus itu jadi menggiling. Ya di sewu kan sak dawa-dawane kan paling 2 meter. Lah uyoe sapi yo nguyo yo ngising ambek pirang-pirang jam kan yo nguyo ngising. Jadi pratane yo tok gabah tok beras mah. Iku nek gone muen diceritano. Lah singkat cerita ana kiai kok Mustofa sok khusyuk ngene iki terus takok. Niki lho aja iki kok disuci. Imam Burki niku ulama ngamuk dene. Takok nek rata aku murid. Takok nek rata aku. Niku mboten takon. Harus ulama-ulama sing bergiling lagi tenang ae bar mulai dipangkul, ya santai bar iku wae salat ya. Salat wae masak ya ora suci ya biasa wae. Ya ora darani suci, ya ora darani. Karena ini sudah jadi amalun nas, jadi amal. Ya sudah mulai dulu orang seperti itu. Karena Sayyidah Maimunah itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah saya ini perempuan sing utilu zaili, yang pakaian saya itu nyerempet tanah. Karena perempuan itu kan disunatkan yang pakaian yang bawah ini meksi ya. Ya kira-kira kalau di Indonesia meksinya itu kan mepet tanah. Nah, sing lanang kan disunatno cingkrang. Tapi di Indonesia contohnya cingkrang itu jadi aliran. Jadi kiai-kiai itu rapati wani nyontokno apa? Singkat padahal kan misalnya lewat bejuan gini kan mesti ono bekas tletong, bekas najis, ono misalnya kaya beceran najis iki kadang kan ya nyiprat-nyiprat teng putih. Singkat cerita Maimunah tanya, "Ya Rasulullah, saya jalan ke masjid melalui jalan-jalan itu dan di sana pasti banyak najis. Lalu gail saya ini, gailun itu apa? Sampatan paling apa? Misor itu jenis apa? Gailun bahasa Arab ya, pencaman latihan bahasa Arab. Ini apa? Gailun. Siapa kajian Nabi enteng? Yutohiruhu ma'badah. Ya, sanggap aja kok suci. Jadi yang berbar kena najis, kok liwat nah ya suci. Kok kena najis nah liwat nah suci. Wa alaihi amalun nas. Begitulah amalun. Akhirnya sudah nggak ada debat tadi. Andai kan kaidah Anda tadi benar, setiap sesuatu yang suci kena najis pasti kena najis. Wong ning masjid kan wajib salin sarung kabeh. Mulane ada wong was-wasan perkara ini. Ya jajal ayo masjid sing ora pengen mati najis sampeyan roh raine. Wis cingkrang lah wis ngaco cingkrang lah. Mergo wong cingkrang-cingkrang nak mlaku ya banter-banter kan berdua. Lah nak banter terus tipake sandatane iku liwati apa? Najis. Kira-kira munggah iku tok sarung tok apa nganti tok klambi nisor. Kira-kira. Kira perlu nganti tok klambi apa? Contoh gampang nak udan itu. Udan kayak mlaku cepat iku kira-kira sing bekas rusoe tok klambi apa tok sarung tok. Tok klambi. Lah kira-kira ratan iku suci murni apa ana mutanajis ya jawab.
Andai kan kaidah itu jalan, tentu orang juga harus salin ketika sudah sampai. Tapi tidak ada ulama yang salin. Ya biasa wae. Jadi dablek itu wis bener. Senajan to ora kok ilmu ngono. Lah ini alhamdulillah dablek ana bener. Pas ya, dablek pas ya. Jadi dablek tapi pas. Justru ulama mengkritik kalau ada orang sok was-was sidi-sidi apa? Najis terus salin. Lah karena dalilnya ya amalun nas, apa? Amalun nas. Mulai dulu sahabat ya seperti itu. Dan ketika Sayyidah Maimunah itu Nabi dawuh yutahhiruhu ma ba'da, apa? Yutahhiruhu ma ba'da. Nah, setelah dianalisis, meskipun akhirnya ulama tahu alasannya karena tadi mutahhir itu ada dua. Hanya kalau diarah tak latih ngaji pergi, sama akan jarang menemukan ulama yang kerso ngendikan. Saya ulama kabeh melok tasawuf sampai toriko. Pokoknya sing ngaji swarga. Pokoknya senengane ngono-ngono iku. Iku jenenge ulama tarhib sing nyeneng-nyeneng tok. Kula melok partai sing tarhib sing seru-seru tok. Tapi mboten nak melok kemon, melok partai tok e. Karuan hati se mayoritillah bi khairan faqihu fid wong nak dikersana Allah apik mesti ngerti kok. Jelas hati se mayoritillah bi khairan faqihu